Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan aktivitas kita berupa perkuliahan dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah kali ini adalah pertemuan terakhir bagi kita di semester genap ini. Shalawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan bimbingan dari beliau kita mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Baik, mahasiswa sekalian, mari kita awali majelis ini dengan Fatihah. Semoga apa yang menjadi usaha kita, apa yang menjadi doa kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama doa dari orang tua kita, semoga senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan tidak lupa juga semoga semua ilmu yang kita cari, semua ilmu yang kita pelajari menjadikan ilmu yang manfaat serta barakah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Baik, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya insya Allah pada kesempatan kali ini adalah pertemuan terakhir kita di semester genap ini untuk kelas KPI 1, 2, dan 3 dalam mata kuliah Kapita Selekta Dakwah. Baik, maka dari itu insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita sudah akan menjalankan ujian akhir semester, ya. Maka dari itu siapkan apa yang menjadi bahan dari ujian nanti mengenai kisi-kisi ataupun teknis dari UAS. Insya Allah akan saya kirim langsung di grup WA seperti yang sudah kita laksanakan pada perkuliahan sebelumnya. Baik, di pertemuan terakhir ini saya hanya akan menyampaikan beberapa hal, ya, terkait dengan tema-tema yang sudah kita bahas di semester ini, yaitu tentang dakwah itu sendiri, ataupun nanti ada juga poin tentang dasar-dasar dakwah, ya. Kemudian bagaimana kita itu mengatur atau memanage dakwah itu sendiri. Kemudian juga nantinya akan saya singgung juga tentang, kita ulangi lagi, dakwah di masa Nabi Muhammad SAW dan juga di masa Khulafaur Rasyidin, karena banyak hal yang mungkin kita harus pelajari dari model-model yang sudah dilaksanakan oleh Nabi ataupun para khalifah yang terkumpul dalam Khulafaur Rasyidin, ya. Selain itu, setelah kita mempelajari dari model dakwah yang dilakukan oleh Nabi dan para Khulafaur Rasyidin, kita juga mencoba membawa model-model dakwah itu dan kita sesuaikan dengan dakwah yang ada di lingkungan Nusantara, ya. Jadi nanti paling tidak akan kita singgung bagaimana sih peran ataupun perjalanan sekilas tentang dakwah yang ada di Nusantara, seperti itu. Maka kita awali, ya, dengan dakwah itu sendiri, ya. Semua sudah tahu bahwasanya tujuan dari dakwah, ya, itu sebenarnya melaksanakan perintah agama untuk beramar ma'ruf nahi munkar, ya. Itu sudah kita bahas dari awal. Beberapa makalah juga membahas kembali tentang hal itu, di mana inti dari dakwah itu adalah beramar ma'ruf nahi munkar, ya. Nah, tidak lain dengan kita beramar ma'ruf nahi munkar itu tujuannya
atau puncaknya nanti adalah mencapai kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat itu ya. Nah selanjutnya tentang dasar-dasar dakwah itu sebenarnya banyak dalil-dalil yang mengisyaratkan untuk berdakwah, menganjurkan kita sebagai orang Islam untuk berdakwah di sana. Ya, bermula dari ayat yang sudah masyhur di sana, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Waquduhan nas wal hijarah. Ini di surat At-Tahrim ayat 6. Di mana kita itu dianjurkan untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, yang mana bahan bakarnya itu adalah batu dan manusia itu sendiri. Nah, dengan kita berusaha untuk menjaga kita sendiri dengan keluarga kita untuk terjauh dari api neraka, mau atau tidak, itu harus dilaksanakan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu sendiri. Ya, di mana ini adalah inti dari dakwah tersebut. Nah, maka dengan dianjurkan untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, ya, kita dianjurkan untuk memulai berdakwah itu sendiri di lingkungan keluarga. Ya, di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan masyarakat pada umumnya. Nah, ini. Nah, kemudian dalil yang lain tentang anjuran untuk berdakwah itu juga ada pada surat An-Nahl, ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Nah, ini salah satu dalil tentang anjuran untuk berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika. Maka serulah ya kalian semua ila sabili rabbika terhadap jalan Tuhanmu. Ya, bil hikmah dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah dan dengan nasihat-nasihat yang baik, ya, dengan ceramah-ceramah yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik pula. Nah, makanya adalah bagian dari dasar-dasar di mana kita sebagai seorang muslim ini harus menjalankan dakwah. Karena mau atau tidak, yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu harus dilaksanakan oleh seorang muslim dimanapun dia berada, kepada siapapun itu, ya. Terlebih kepada saudara kita sendiri, yaitu sesama muslim. Oke. Itu salah satu dasar ataupun ayat yang menganjurkan kita untuk berdakwah. Kemudian juga yang menjadi dasar dari adanya perintah dakwah itu juga ada di surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, ya, sekiranya ada dari diri kalian, ya, segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, ilal khair, kepada kebaikan, wa ya'muruna, dan memerintahkan bil ma'rufi, ya, terhadap perkara yang ma'ruf, wa yanhauna, dan mencegah, ya, anil munkari, dari perkara yang mungkar. Karena hal tersebut itu bagian dari orang yang mendapatkan kebahagiaan, wa ulaika humul muflihun, ya. Maka ketika kita sudah mampu beramar ma'ruf nahi munkar, ya, ketika itu apalagi ternyata itu bisa terwujud. Nah, ini adalah salah satu jalan menuju kebahagiaan tadi itu, kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat tersebut. Ya, maka ini menjadi penting bagi kita untuk senantiasa mengingatkan kepada saudara kita sesama muslim, ya, ketika mungkin ada yang keluar jalur dari agama ataupun melakukan hal-hal yang buruk, untuk kembali kepada Allah, untuk bertaubat kembali agar dia mendapatkan kebahagiaan, baik nantinya kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat ini. Nah, selanjutnya dari hadis, kita mencoba ambil dasar dari hadis tentang perintah berdakwah. Ya, ini hadis sudah masyhur, tapi menjadi bagian penting dari diri kita untuk mengetahui dan senantiasa mengingat hadis ini, ya, yaitu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi
fahuwa adhaful iman. Nah, sedikit saya pernah menyampaikan kepada jenengan semuanya bahwasanya adanya kemungkaran yang dilakukan oleh orang dalam hadis ini, ya. Kemudian kita dianjurkan untuk merubahnya dengan tangan, kemudian kita dianjurkan merubahnya ketika tidak mampu, kita dianjurkan untuk merubahnya dengan lisan, dan ketika tidak mampu maka kita dianjurkan untuk merubahnya paling tidak dengan hati, di mana itu adalah menjadi bagian dari selemah-lemahnya iman. Nah, gambaran dari man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, ya, falyughayyirhu biyadihi. Maka ini bukan menunjukkan bahwasanya dakwah itu ketika kita melihat kemungkaran, kita tidak serta-merta merubahnya dengan tangan ataupun dengan kekerasan, bukan. Tapi adanya iyad di sini, ya, biyadihi, ini sebuah gambaran bahwasanya ketika kita melihat kemungkaran, maka yang pertama kali kita lakukan, kalau ternyata kita adalah orang yang memiliki kebijakan dari suatu hal, maka kita merubah kemungkaran tersebut dengan kekuasaan kita, dengan posisi kita tersebut. Jadi biyadihi ini adalah dengan kekuasaan, ya, menunjukkan dengan kekuasaan. Ini salah satu contoh gambaran dari yad. Bukannya kita itu ketika kita melihat kemungkaran kemudian kita serta-merta melakukan perubahan tersebut dengan kekerasan, tidak. Tapi yang dimaksud biyadihi di sini adalah kita merubahnya tersebut, merubah kemungkaran tersebut dengan kekuasaan kita. Jika ternyata kita adalah seorang yang memiliki kebijakan terhadap suatu hal. Oh, ternyata kita adalah seorang bupati dan di suatu tempat di sana ada tempat perjudian. Ini bagian dari kemungkaran. Maka bagaimana kita merubahnya? Nah, berhubung kita adalah seorang yang memiliki kebijakan di mana posisi kita adalah sebagai bupati di sana, kita berhak, kita memiliki kekuasaan, kita mampu untuk merubah kemungkaran tersebut dengan kekuasaan kita, ya. Dengan cara mungkin salah satu ditutuplah tempat perjudian tersebut, ya, dan orang-orangnya pun ditangkap, kemudian diberikan rehabilitasi secara mental, ya, diberikan nasihat-nasihat yang baik agar hal itu tidak dilakukan lagi. Nah, itu yang pertama. Falyughayyirhu biyadihi. Ketika kita melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangan, yaitu dengan kekuasaan yang ada pada diri kita. Kalau ternyata kita memang bagian dari orang yang memiliki kebijakan terhadap suatu hal. Fa'il wa illam yastati, ketika kita tidak mampu, oh ternyata kita bukan bupati, kita ternyata bukan orang yang memiliki kebijakan di sana, ya, maka fa'il lam yastati fabilisanihi, maka ubahlah kemungkaran tersebut dengan lisan, ya, dengan lisan. Bagaimana caranya? Ya bukan berarti kita itu harus mengolok-olokkan orang yang melakukan kemungkaran, ya, memarahi orang-orang yang melakukan kemungkaran, tidak. Nah, fabilisanihi, maka kita merubahnya dengan lisan, dengan cara melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang. Oh, ternyata kita melihat perjudian di suatu tempat, kita punya lisan, ya, kita mampu untuk berbicara di sana, kita memiliki kebebasan untuk melaporkan hal tersebut, dilaporkan kepada yang lebih berhak untuk mengeksekusi hal tersebut, ya. Ternyata kita bukan bupati yang tidak mampu mungkin untuk secara langsung menutup tempat tersebut, ya, maka kita masih punya lisan, kita punya cara untuk mengeluarkan pendapat, mengeluarkan ungkapan kita kepada orang yang lebih berhak, kepada polisi kah, kepada bupati kah, kepada pihak-pihak yang memang berwenang terhadap hal tersebut, sehingga kemungkaran tersebut bisa dibasmi ataupun dihilangkan, ya. Ternyata kita tidak mampu untuk melakukan tersebut karena kita diancam, ya, karena kita takut akan dimusuhi, kita takut akan disakiti oleh orang-orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Maka kita dianjurkan untuk merubah hal tersebut fabiqalbihi, dengan hati kita. Bagaimana caranya? Kita harus memiliki rasa ingkar,
ingkar bil qalbi terhadap kemungkaran tersebut. Ya, harus yakin kita bahwasanya itu adalah perbuatan mungkar dan kita tidak boleh mengikuti hal tersebut karena itu adalah perbuatan maksiat kepada Allah. Ya, maka itu adalah bagian dari usaha-usaha seseorang dalam menangani sebuah kemungkaran. Ketika memang tidak berhak, tidak memiliki wewenang terhadap suatu hal, maka kita tidak bisa melakukan hal dengan atau merubah kemungkaran tersebut dengan kekuasaan. Maka dianjurkan dengan lisan, melaporkan hal tersebut kepada yang lebih berwenang. Ketika masih tidak mampu, maka cukuplah hati ini dengan ingkar saja bahwasanya kita harus yakin perbuatan tersebut memang salah. Ya, memang salah. Cuma kita tidak memiliki kekuatan untuk merubah secara langsung terhadap kemungkaran tersebut. Nah, itu bagian dari hadis yang ada pada isi hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati wa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi fa huwa adhaful iman. Nah, ya. Jadi jangan sampai kita itu menyalahartikan fa biyadihi falyughayyirhu biyadihi. Ketika kita melihat kemungkaran serta-merta kita harus melakukan kekerasan. Tidak seperti itu. Jangan sampai salah melakukan atau melakukan tindakan terhadap sebuah kemungkaran. Karena kalau kita lihat ya, orang salah itu bukan untuk dibenci, orang salah itu bukan untuk dieksekusi. Hakikatnya orang salah itu kita ingatkan agar tidak melakukan kesalahan tersebut. Ya. Nah, itulah. Jadi orang yang sedang melakukan maksiat itu kan sebenarnya orang yang lupa. Ya, orang yang sedang disesatkan oleh setan. Maka tugas kita sebagai sesama muslim, ya, saudara sesama muslim, kita ingatkan mereka. Kita bawa kembali mereka ke jalan yang benar. Ini yang harus dilakukan, bukan malah membenci dia, ya. Bukan malah memusuhi dia, apalagi menjauhi dia. Semakin kita menjauhi dia, maka kita akan melihat dia berarti rela untuk dia itu melakukan hal-hal yang lebih besar lagi dalam kemungkaran. Ya. Maka ketika ada orang yang mungkin bermaksiat kepada Allah, tugas kita adalah mengingatkan, bukan malah menjauhi. Nah, seperti itu. Ini tentang dasar-dasar dalam berdakwah, ya. Dari hadis ataupun ayat yang sudah kita bacakan tadi tentang dasar dakwah, maka di sini muncullah hukum berdakwah, di mana hukum berdakwah itu ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan fardu kifayah. Ya. Oke. Nah, yang mengatakan bahwasanya ini fardu ain ini muncul dari fi'il amar ataupun kata-kata perintah yang ada pada ayat-ayat tersebut. Ya. Ud'u ini bagian dari fi'il amar, di mana ketika kita itu menemukan kata-kata perintah seperti ini menunjukkan sebuah kewajiban bagi orang muslim untuk melakukan hal tersebut. Ya. Kemudian apalagi di sini qu anfusakum. Nah, ada kata-kata qu di sini, ini adalah termasuk fi'il amar juga. Kemudian man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Ya, falyughayyirhu ini juga ada lam amar di sini, maka menunjukkan sebuah perintah. Nah, inilah yang menjadi dasar bahwasanya sebagian ulama menghukumi yang namanya berdakwah itu adalah fardhu ain. Ada yang juga yang mengatakan fardhu kifayah, lebih berdasar, lebih dikarenakan seorang dai, seorang pelaku dakwah itu harus memiliki atau kualitas keilmuan yang sangat tinggi, terutama dalam bidang agama, agar tidak malah menyesatkan kepada mad'u atau jamaah tersebut. Nah, sehingga orang yang memiliki kualitas agama tinggi, ya, yang mumpuni di bidang agama itu sendiri, itu hanya segelintir orang saja. Tidak semua orang mampu menguasai ilmu agama dengan kualitas yang bagus. Maka inilah yang mendasari para ulama sehingga memberikan hukum dalam berdakwah itu memberikan hukum fardu kifayah. Ketika sudah ada yang melaksanakan, maka yang lain dianggap gugur dalam kewajibannya. Nah, itu tentang hukum berdakwah.
Poin selanjutnya adalah tentang manajemen dakwah yang pernah kita bahas ya. Di sini lebih menekankan kepada bagaimana kita itu mengatur, memanage sebuah dakwah. Baik itu dari perencanaan, pelaksanaan, atau nanti butuh kita evaluasi juga yang namanya dakwah itu. Nah, di sini ya. Maka tujuannya dilakukan pengaturan seperti itu, ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan juga ada yang namanya evaluasi jika kita butuhkan nanti, dan pasti kita butuhkan itu ya. Tidak lain semua itu adalah untuk mengefektifkan sebuah dakwah itu ya, agar dakwah kita itu mudah diterima oleh masyarakat. Nah, kalau sudah tertata dengan rapi yang namanya dakwah tersebut, insya Allah apa yang kita sampaikan itu mudah diterima oleh masyarakat, dan insya Allah juga lebih baiknya akan dilaksanakan apa yang kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, tersebut ya, baik itu mudah diterima lebih karena bahasa kita, bahasa yang kita gunakan itu bahasa yang mudah difahami, ataupun metode yang kita lakukan itu adalah metode yang lebih menyentuh hati mereka, bisa jadi seperti itu. Maka adanya manajemen dakwah ini, pengaturan dalam bidang dakwah ini kita butuhkan di sana ya. Nah, kemudian pentingnya kita menggunakan strategi, metode ataupun media ini, terutama dari segi media. Dengan media dalam berdakwah itu, maka materi yang kita sampaikan itu mudah difahami oleh masyarakat ya, mudah difahami oleh mad'um ya. Salah satu media yang efektif dalam berdakwah dari dai ketika menyampaikan materi ya adalah dai itu sendiri sebenarnya, karena dai ini menjadi teladan bagi mad'um. Ketika kita itu menyampaikan dakwah ya, kita berdakwah di tengah masyarakat, kok ternyata akhlak kita sendiri itu belum menjadi contoh yang baik untuk masyarakat, maka saya kira akan sulit untuk diterima. Apa yang kita sampaikan itu tidak akan masuk dalam hati mereka, karena kita sendiri masih belum menjadi contoh yang baik bagi mereka. Bagaimana mereka mau melaksanakan apa yang kita nasihatkan kepada mereka ya. Maka media yang paling efektif ya untuk menjadi contoh untuk proses berdakwah itu sendiri adalah dai itu sendiri sebagai media untuk berdakwah. Karena dai itu sendiri akan menjadi teladan bagi semua masyarakat. Maka ketika kita sudah melakukan hal-hal yang baik, tutur kata kita juga baik, akhlak kita yang juga baik gitu ya, maka ketika kita menyampaikan dakwah kepada orang lain itu akan senang ya, akan mudah menerima kehadiran kita. Tidak hanya kehadiran kita, maka apa yang kita ucapkan pun bisa jadi akan langsung dilaksanakan oleh mereka. Maka ini penting bagi kita sebagai pelaku dakwah ya, untuk senantiasa memantaskan diri kita, baik itu dari segi kualitas keilmuan, terlebih juga dari kualitas akhlak kita. Karena kedua hal ini akan menjadi pertimbangan yang utama bagi masyarakat dalam menerima semua materi dakwah yang kita sampaikan. Nah, seperti itu. Kemudian adanya metode, adanya strategi ya untuk berdakwah. Ini juga membantu dai untuk mempermudah penyampaian materi kepada jamaah ya. Selain itu, materi dan metode dan strategi ini ketika memang kita melaksanakan itu dengan tepat, ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat mad'u itu menjadi nyaman dalam mendengarkan ceramah ataupun mendengarkan materi dakwah yang kita sampaikan. Karena ada kadang ya memang dari segi keilmuan dia sudah tinggi, tapi kurang mampu menguasai jamaah, kurang mampu menguasai mad'u ya, sehingga kekurangan metode untuk menyampaikan dakwah tersebut. Nah, pada akhirnya akan muncul yang namanya jenuh, akan muncul yang namanya bosan ketika mad'u mendengarkan nasihat ataupun dakwah dari dai tersebut. Maka inilah penting ya, kita menguasai metode ataupun strategi ketika kita berdakwah itu kita
perlu lakukan. Sehingga kita kalau sudah melaksanakan dakwah dengan metode-metode yang unik, metode-metode yang tepat, masyarakat itu ataupun mat'u itu akan tertarik kepada kita untuk mendengarkan nasihat-nasihat ataupun materi dari dakwah yang kita lakukan, sehingga tidak jenuh, tidak bosan atas apa yang kita sampaikan. Nah, itu. Dan pastinya dalam menentukan metode ataupun strategi ini kita perlu mempertimbangkan kondisi mad'u, ya, kemudian lingkungan mad'u itu seperti apa, sehingga kita mampu menentukan, oh ketika lingkungan ini karakternya seperti ini, maka metode yang harus saya gunakan adalah seperti ini. Nah, ini penting bagi kita, ya. Oh ternyata saya berada di lingkungan yang mungkin di sana rata-rata adalah dari segi ekonomi, ya, ini adalah orang-orang yang menengah ke bawah serata ekonomi, maka mungkin saya tidak terlalu banyak menyampaikan atau mencontohkan orang-orang yang memiliki kekayaan yang lebih, sehingga nanti bisa menyindir perasaan mereka. Ini jangan sampai seperti itu. Ini salah satu contoh saja, ya. Oh ternyata saya sekarang sedang menghadapi orang yang mungkin dari segi pendidikan adalah tidak terlalu tinggi, ya. Mungkin dari lulusan SMP ke bawah, ya, tidak banyak di lingkungan tersebut tidak sampai melanjutkan pada tingkat SMA atau bahkan kuliah. Maka bahasa-bahasa yang kita gunakan adalah bahasa-bahasa yang mungkin ringan dan mudah difahami oleh mad'u. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita pelajari dan perlu kita gunakan juga agar nanti itu mad'u itu tidak menjadi bosan ataupun tidak jenuh terhadap materi yang kita sampaikan. Nah, itulah pentingnya strategi dan juga metode dalam berdakwah. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita membahas beberapa hal di atas tadi, ya, adanya model dakwah di masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, ya. Karena apa kita penting untuk mengetahui hal ini? Karena Rasulullah ini merupakan kiblat utama, sumber hukum utama, ya, setelah Al-Quran untuk kita ikuti dan kita teladani, ya. Maka dari itu terlebih dalam bidang dakwah pun kita harus meniru langkah-langkah beliau, ya. Tidak hanya itu, juga pada masa Khulafaur Rasyidin ini perlu kita contoh juga. Kenapa kita harus mengetahui dari masa Rasul, kemudian jika kita ketahui dari masa Khulafaur Rasyidin? Karena tantangan-tantangan yang beliau hadapi ini berbeda-beda, ya. Pun juga ketika kita melaksanakan dakwah di zaman sekarang, ini pasti tantangannya beda. Nah, walaupun tantangannya beda, ya paling tidak kita nanti bisa meniru ataupun mempelajari kira-kira strategi ataupun metode yang dilakukan oleh Nabi itu seperti apa sih, ya. Maka sebagai seorang pelaku dakwah, ya, dai paling tidak, nanti harus mengetahui, harus banyak mempelajari bagaimana strategi ataupun metode dakwah yang dilakukan oleh Nabi dan juga di masa-masa Khulafaur Rasyidin. Ya, seperti itu. Kenapa penting bagi kita untuk mengetahuinya, ya, selain hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi? Karena pelaku dakwah itu bagian dari ulama, mau tidak mau pasti seperti itu, ya. Karena sebagaimana yang disampaikan di depan, sampai muncul hukum dari berdakwah itu adalah fardu kifayah, karena memang pelaku dakwah itu harusnya dari orang yang memang memiliki keilmuan yang tinggi dalam bidang ilmu agama. Mau tidak mau ketika kita sudah mempelajari ilmu agama, ya, kita menjadi bagian dari orang yang alim, atau nantinya pada perkembangannya disebut dengan ulama, ya. Kumpulan-kumpulan orang yang alim, kumpulan-kumpulan orang yang memang pintar, cerdas, dan memiliki keilmuan yang tinggi dalam bidang ilmu agama. Sedangkan orang yang memiliki keilmuan yang tinggi dalam bidang agama itu disebut ulama.
ulama itu adalah sebagai pewaris dari para nabi, warasatul anbiya. Ketika kita sudah disebut sebagai ulama yang nantinya akan menyampaikan ilmu-ilmunya nabi kepada masyarakat, maka ya apalagi kalau tidak dengan ilmu, kalau tidak dengan apa yang dilakukan oleh nabi, apa yang ditetapkan oleh nabi, itu yang kita sampaikan. Maka kita harus tahu apa saja yang menjadi hukum-hukum yang sudah disampaikan oleh nabi melalui ilmu itu sendiri. Nah, seperti itu ya. Warasatul anbiya, al ulama warasatul anbiya. Ya, tidak ada yang diwariskan nabi ketika beliau wafat selain ilmu, di mana ilmu tersebut tertuang dalam Al-Qur'an. Ya, dan tertuang dalam semua sendi-sendi kehidupan dari Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita mau mewariskan ilmu kita kepada orang lain juga, maka kita harus melihat sumbernya ilmu tersebut dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Ya, itu. Kemudian memang sebagai pelaku dakwah tidak selamanya ini menjadi mulus dalam prosesnya. Ya, pasti menemukan tantangan-tantangan tersendiri yang harus dilalui oleh para dai itu. Nah, ini juga tergambar dalam banyak peristiwa sebenarnya yang dihadapi oleh nabi. Apalagi nabi sebagai pencetus pertama ya agama Islam. Maka tantangan yang dihadapi oleh beliau ini lebih berat. Ya, lebih berat pastinya. Banyak sekali ujian yang beliau hadapi dan orang-orangnya pun bervariasi. Ya. Dari kalangan menengah ke bawah ataupun dari kalangan raja-raja. Terlebih juga berdakwah kepada orang-orang yang memang membenci beliau, tapi beliau pintar untuk menyampaikan wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada beliau dan disebarkan kepada umatnya. Nah, ini yang perlu kita contoh dari semangat dari Nabi Muhammad. Apapun yang beliau hadapi, tapi beliau tidak gentar sedikit pun untuk terus berdakwah. Nah, keberanian beliau dalam berdakwah seperti ini itu tidak disertai dengan tangan hampa. Beliau itu dibekali dengan kecerdasan yang luar biasa dalam menghadapi orang-orang yang bervariasi, ya, dan lingkungan yang bervariasi juga, sehingga beliau memiliki strategi ataupun metode dalam menyampaikan dakwah tersebut. Ya, hasilnya kita bisa lihat sendiri. Islam sampai sekarang itu eksis hingga di seluruh penjuru dunia. Tidak lain semua itu adalah menggunakan taktik ataupun strategi dan metode dalam berdakwah. Tidak ngawur beliau dalam berdakwah. Ya, kita tahu sebagai contoh bahwasanya awal beliau berdakwah itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Ya, bukannya beliau takut, tapi beliau menyiapkan strategi ataupun metode yang lebih baik lagi ketika nanti harus berdakwah di lingkungan masyarakat. Maka beliau melakukan dakwah mengawalinya dengan keluarga sendiri secara sembunyi-sembunyi. Ya. Nah, dilanjutkan dengan dakwah selanjutnya yaitu dengan metode terang-terangan, dan tak kalah penting juga peristiwa yang beliau hadapi, bagaimana beliau bisa menyatukan kepala-kepala suku sehingga mampu bersatu untuk mengangkat Hajar Aswad. Ya, itu kan menjadi bagian dari kecerdasan beliau sebenarnya, sehingga beliau itu memiliki metode atau strategi untuk menyatukan umat, tidak hanya umatnya, ya, tapi menyatukan kepala suku tadi itu agar bisa bergotong royong, tidak iri salah satu, ya, untuk mengangkat Hajar Aswad tersebut. Ya, oke. Dan semua itu adalah salah satu strategi dakwah dari beliau dengan berbekal kecerdasan yang beliau miliki. Kalau memang beliau tidak cerdas, mungkin tidak bisa mengatur strategi seperti itu. Maka itu yang perlu kita contoh dari beliau. Nah, maka setelah Nabi wafat, permasalahan ini mulai muncul, semakin kompleks. Ada yang keluar dari Islam, ya, ada yang menjadi ingkar terhadap
Islam. Nah, setelah beliau wafat, setelah Nabi Muhammad wafat, keadaan Islam mulai muncul permasalahan. Ya, dari kasus yang banyaknya umat Islam yang keluar dari agama Islam itu sendiri, ya, banyaknya orang yang bermaksiat. Nah, ini mulai muncul seperti ini. Keadaan Islam mulai tidak stabil. Maka hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Khulafaur Rasyidin untuk meneruskan dakwah Nabi. Dan setiap Khulafaur Rasyidin ini memiliki tantangan masing-masing, ya, dalam berdakwah, sehingga beliau-beliau juga memiliki strategi ataupun metode tersendiri dalam berdakwah. Dengan tantangan yang beliau hadapi, pasti dalam kepemimpinannya, ya, Khulafaur Rasyidin ini memiliki plus minus, ya, atau nilai plus atau nilai baik atau nilai buruk juga di hadapan manusia dalam kepemimpinannya. Ya. Kalau kita lihat nilai plusnya, ya, dari Abu Bakar itu memiliki prestasi mampu menumpas kelompok yang memerangi Islam. Ya, beliau juga mengawali untuk kodifikasi Al-Quran. Ya, beliau juga melakukan perluasan terhadap Islam. Ini bagian dari prestasi ataupun nilai plus yang dilakukan oleh Abu Bakar selama menjadi khalifah. Nah, selanjutnya ada juga yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, di mana beliau itu menjadikan Madinah sebagai pusat kajian Al-Quran dan fikih. Ini salah satu prestasinya, ya. Dan juga membuat kalender Hijriyah. Kita tahu itu di mana kalender Hijriyah itu dimulai atau muncul ketika pada masa Khulafaur Rasyidin dari Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Dan juga mengumpulkan orang untuk berjamaah dalam melaksanakan tarawih dan lain-lain. Ini bagian dari prestasi yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Ya. Sayyidina Utsman pun juga seperti itu. Khalifah Utsman ini salah satu prestasinya mampu menyelesaikan kodifikasi Al-Quran, ya, sehingga masyhur sampai sekarang kita kenal dengan nama Mushaf Utsmani. Itu ada kita temukan dalam mushaf Al-Quran yang ada di sekitar kita. Sayyidina Ali pun juga begitu, ya. Beliau telah mengembangkan ilmu bahasa Arab, ya, terlebih dalam ilmu nahwu, ya, dan lain-lainnya. Ini bagian dari prestasi yang dilakukan oleh para Khulafaur Rasyidin. Ini dimana dalam mencapai prestasi tersebut pasti tidak diraih dengan mudah. Di sana ada perjalanan panjang dan tantangan-tantangan yang beliau hadapi saat menjadi khalifah. Maka dengan mengetahui semua ini dari zamannya Nabi tadi dalam berdakwah, kemudian prestasi-prestasi yang dilakukan oleh para Khulafaur Rasyidin tadi itu, ya, sebagai penerus beliau, maka kita perlu meneladani, kita perlu meniru apa-apa yang baik yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin, ya, dan apa saja strategi dan metode yang dilakukan oleh Nabi sehingga mampu membuat agama Islam bisa eksis seperti saat ini, ya. Mungkin memang beda tantangannya, beda zamannya, beda lingkungannya, tapi paling tidak ketika ada masalah yang sama yang dihadapi di zamannya Nabi, di zamannya Khulafaur Rasyidin, dan sampai sekarang itu masih ada, masih terjadi, kita bisa menangani solusi, kita bisa memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita masuk pada poin Islam ketika sudah mulai merambah ke Nusantara, ya. Ini penting kita ketahui juga, ya, sebagai bekal kita untuk menjalankan dakwah, melanjutkan dari para wali songo sebagai penyebar agama Islam, bisa dikatakan pertama yang ada di Nusantara, ya. Memang dakwah Islam di Nusantara ini mengalami perjalanan yang sangat panjang dan bisa eksis
hingga sampai sekarang ini. Ya. Hal ini tidak lepas dari sejarah masuknya Islam di Nusantara pastinya. Nah, seperti yang sudah masyhur di beberapa referensi ya ataupun di beberapa pelajaran yang ada di tingkat dasar ataupun menengah ataupun tingkat kuliah sekalipun ya. Dalam referensi sejarah Islam, masuknya Islam itu ke Indonesia dengan beberapa metode. Ya. Yang pertama ada dengan perdagangan. Ini sudah masyhur di mana saat itu sekitar abad 7 ya sampai 16 Masehi ini Kepulauan Nusantara menjadi jalur perdagangan internasional, sehingga banyak para saudagar dari berbagai negara ini berkunjung ke Nusantara. Nah, hal inilah yang dimanfaatkan oleh para saudagar-saudagar tersebut, pedagang-pedagang tersebut. Selain beliau itu berdagang, beliau juga menyampaikan dakwah Islam. Nah, yang kedua melalui perkawinan. Nah, para saudagar muslim ini memiliki status sosial yang cukup baik di mata masyarakat Nusantara waktu itu. Sehingga hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Nusantara ya, pribumi untuk menikah dengan para saudagar-saudagar tersebut. Nah, melalui perkawinan inilah komunitas muslim semakin meluas hingga banyak bermunculan kampung-kampung dan pusat-pusat kekuasaan Islam. Bahkan menurut Latifah ini dalam tulisannya di jurnal kajian proses Islamisasi di Indonesia, dakwah melalui perkawinan ini akan lebih menguntungkan jika terjadi antara saudagar muslim dengan anak bangsawan ataupun anak raja, karena akan mempercepat proses Islamisasi. Benar ini pastinya ya. Ketika sudah dilakukan antara saudagar dengan bangsawan ya, kemudian apalagi dilakukan oleh antara saudagar dengan anaknya raja, maka ini akan mempercepat untuk Islam itu semakin luas, karena rata-rata orang itu akan mengikuti apa yang diyakini oleh rajanya. Nah, seperti itu. Melalui pendidikan juga, dakwah Islam melalui pendidikan ini awalnya dilakukan di lingkungan keluarga, dan pada tahap berikutnya yang dikembangkan di surau-surau dan masjid yang ada di Indonesia ya. Apalagi pesantren ini menjadi pusat kajian Islam yang sangat efektif untuk dilakukan dakwah di sana, karena ketika sudah di pesantren maka para santri ini bisa fokus ya, dan diharapkan ketika sudah kembali di kampung halaman, nah ilmu yang mereka dapat itu dapat disebar lagi kepada masyarakat sekitar rumahnya. Nah, ini akan mempercepat proses dakwah atau perluasan Islam yang ada di Nusantara. Tasawuf juga, gaya hidup yang dilakukan oleh orang-orang yang menyebarkan Islam waktu dulu itu sangat sederhana, sehingga ini menjadi daya tarik sendiri ya bagi orang-orang Nusantara untuk mencontoh dan meniru tingkah laku ataupun gaya hidup yang dilakukan oleh para sufi ya, dengan cara tasawuf itu sendiri. Kesenian ini sudah masyhur juga. Kebudayaan kesenian ini juga menjadi salah satu media yang dilakukan oleh para wali songo ya. Ada Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang ketika berdakwah itu menggunakan media seni ya. Kemudian politik. Nah, ini juga strategi melalui jalur politik ini memiliki dampak yang besar terhadap percepatan Islamisasi di Nusantara ya, karena jika suatu pemerintahan ini dipimpin oleh seorang raja yang telah menganut Islam ya, maka banyak rakyatnya yang akan secara sukarela mengikuti apa yang diyakini oleh raja tersebut. Maka saya sampaikan di atas tadi itu yang disampaikan juga oleh siapa tadi? Latifah dalam jurnalnya. Maka sangat baik ya, akan sangat menguntungkan jika saudagar-saudagar muslim tadi itu menikah dengan raja. Karena ketika rajanya ini sudah masuk Islam juga, maka rakyat ini banyak yang sukarela mengikuti apa yang diyakini oleh raja tersebut. Nah, ini bagian dari strategi ataupun metode secara politik di masa
masuknya Islam di Nusantara. Nah, seperti itu ya. Nah, dari beberapa metode ataupun strategi ini ya, kita perlu mencontoh, paling tidak walaupun tidak semua, maka kita sesuaikan dengan lingkungan kita, sesuaikan dengan mat'u yang kita hadapi ya. Kalau mungkin sekarang dari perdagangan, perkawinan ataupun pendidikan, tasawuf, ini bisa kita pilih ya, entah dari pendidikan kah, entah dari kesenian kah, bisa kita masukkan seni-seni yang ada di Indonesia itu dijadikan sebagai media dalam berdakwah di masa sekarang ya. Kita bebas untuk memilih media, yang penting sesuai dengan syariat yang ditentukan oleh Islam. Nah, itu di awal masuknya Islam di Nusantara, masuk dengan beberapa metode atau strategi yang kini alhamdulillah Islam sudah menjadi agama terbesar ya, terlebih di Nusantara sendiri. Sehingga pada perkembangannya ini memunculkan lembaga-lembaga ataupun organisasi dakwah Islam di Indonesia. Maka dalam bidang dakwah ini munculnya organisasi dan lembaga dakwah Islam ini merupakan bagian dari perkembangan dakwah, bagian dari inovasi dalam berdakwah ya. Jika kita lihat pada perkembangan dakwah di Nusantara di zaman dulu ya, itu lebih banyak dalam memperoleh dakwah Islam itu dilakukan dengan antara kiai dan santri ya. Maka itu juga dilakukan di pesantren lebih banyaknya. Tapi ketika di masa sekarang ya, inovasi ataupun perkembangan dakwah itu semakin maju dan semakin mudah untuk kita temukan tentang materi dakwah, dan dimanapun bisa kita jumpai ya, salah satu melalui media YouTube ataupun yang lainnya ya. Nah, salah satunya juga adalah melalui lembaga ataupun organisasi dakwah ini sendiri ya. Kita tahu banyak tentang organisasi-organisasi dakwah yang ada di Indonesia ya, seperti ya LDII juga, kemudian LDNU bagian dari NU, termasuk NU sendiri itu ataupun Muhammadiyah itu juga bagian dari organisasi-organisasi Islam yang mana di dalamnya itu memiliki divisi tersendiri dalam bidang dakwah. Nah, ini bagian dari inovasi yang ada dalam dunia dakwah, dalam bidang dakwah ya. Oke, kemudian juga adanya lembaga ataupun organisasi Islam ini sebagai wadah sebenarnya bagi para jamaah, bagi para mad'u untuk bisa memperoleh dakwah dengan cepat dan mudah. Tidak harus hadir di dalam suatu majelis, cukup berdiam diri di rumah, tapi tetap bisa mendapatkan dakwah ya, melalui media YouTube yang disiapkan oleh masing-masing organisasi dan lembaga dakwah yang ada di Indonesia. Nah, selain itu juga ada beberapa wadah ya dalam organisasi Islam sendiri untuk mengembangkan atau merumuskan hukum-hukum yang mungkin itu muncul pada masa kekinian ya. Kalau di Muhammadiyah kita kenal dengan Majelis Tarjih ya. Kalau di Nahdlatul Ulama, di NU kita kenal dengan Bahsul Masail. Ini membahas tentang rumusan-rumusan hukum yang mungkin ketika zaman Nabi itu tidak ada, tapi muncul di zaman sekarang. Sebagai orang yang bergerak di bidang dakwah, maka harus bisa memfasilitasi masyarakat untuk menemukan hukum-hukum dari peristiwa yang muncul pada masa kekinian tersebut. Itu. Nah, ini juga tidak kalah penting ya. Semakin maju peradaban dan pola pikir manusia, maka semakin besar juga tantangannya akan dihadapi oleh seseorang. Hal ini juga terjadi pada organisasi dan lembaga dakwah itu sendiri ya. Tantangan yang dihadapi oleh organisasi dan lembaga dakwah terutama di Indonesia pada masa sekarang itu
memiliki tantangan yang sangat besar. Salah satunya adalah tantangan bagaimana bisa menyatukan semua kalangan, baik itu dari kalangan organisasi satu dengan organisasi yang lain, sehingga tidak memunculkan api permusuhan di antara mereka. Ini tantangan, ya. Bagaimana tidak ketika media sudah mulai maju dan informasi bisa cepat kita terima, ya. Sedangkan di sana juga bisa memunculkan atau banyak kita temui berita-berita yang hoax yang mungkin ini kita tidak ketahui keakuratannya, sehingga memunculkan kesalahpahaman antara organisasi satu dengan organisasi yang lain. Nah, ini memicu adanya permusuhan. Nah, ini tantangan yang akan dihadapi oleh organisasi ataupun lembaga dakwah Islam yang ada di Nusantara. Makanya perlu kita terus mengupdate informasi kita, terutama dari pihak yang memang bisa kita percaya, ya, dalam memberikan informasi. Yang paling penting lagi adalah bagaimana kita bisa mendalami ilmu agama, mendapatkan informasi keagamaan dari orang yang mumpuni. Ya, paling tidak kita tidak menerima ilmu cukup dari buku saja. Maka harus ada yang namanya ustadz, harus ada yang namanya kiai. Kita harus punya guru dalam menuntut ilmu agar tidak salah dalam memahami ataupun mengartikan ataupun menafsirkan teks-teks keislaman yang ada di kitab ataupun di buku. Nah, itu ya pentingnya adanya guru, dan adanya guru itu juga bisa memberikan sanad yang jelas atas keilmuan tersebut sehingga sampai pada Nabi Muhammad SAW. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari apa yang sudah kita bahas dari awal hingga akhir. Ini adalah inti-intinya, ya. Maka dalam berdakwah itu yang paling penting itu adalah keilmuan kita. Kita siapkan diri kita untuk menjadi orang yang pantas dalam menyampaikan wahyu Allah, karena wahyu Allah itu adalah suci, ya. Maka kita tidak bisa ngawur dalam menyampaikan dakwah tersebut, dalam menyampaikan wahyu Allah tersebut, ya. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan kepada jenengan semuanya terkait dengan jenengan sebagai calon dai, sebagai calon pelaku dakwah, ya. Pada prinsipnya ini yang perlu saya sampaikan, dakwah itu adalah usaha untuk mengajak, bukan memaksa, ya. Jadi dakwah itu mengajak, bukan memaksa. Ketika kita diperintah oleh Allah mengajak seseorang, maka kita laksanakan, mengajak untuk kepada jalan Allah, ya. Tidak perlu memaksa, karena prinsip dari dakwah itu adalah mengajak, bukan memaksa. Bahkan Al-Quran sendiri juga menyampaikan lakum dinukum waliyadin, ya, agamaku agamaku, agamamu agamamu, ya. Keyakinanku ya keyakinanku sendiri, keyakinanmu ya keyakinanmu juga, ya. Tapi kita sebagai pelaku dakwah tetap harus menyampaikan bahwasanya Islam itu benar, ya. Ajaran-ajaran Islam itu juga baik. Maka itu yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat atau kepada mat'u dengan tidak ada unsur pemaksaan, ya. Itu. Jadi prinsip dakwah adalah mengajak, bukan memaksa. Nah, kemudian jadilah pelaku dakwah yang ikhlas, ya. Jangan segala sesuatu itu diukur dengan harta. Jangan segala sesuatu itu diukur dengan uang. Lakukan dakwah dengan ikhlas, karena itu yang diberitakan oleh Allah. Ketika kita itu ikhlas, maka orang yang kita ajak untuk kembali ke jalan Allah, orang yang kita ajak untuk bertaubat kembali kepada Allah, itu akan mudah menerima nasihat-nasihat kita, karena unsur ikhlas tadi itu, ya. Bahkan Al-Quran pun itu menyarankan kepada seorang mat'u, ittabi'u man la yas'alukum ajrau wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta ujrah, ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan kepada kalian. Karena apa? Wa hum muhtadun, mereka itu adalah orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, ya. Maka itu yang perlu kita ikuti. Jadi jangan segala sesuatu itu diukur dengan uang. Maka nilai ikhlas itu tidak bisa digantikan dengan duniawi. Maka munculkan ikhlas ketika kita itu menjadi bagian dari pelaku dakwah,
maka insya Allah orang yang kita ajak ataupun mad'u itu akan mudah menerima kita, akan mudah melaksanakan apa yang sudah kita nasihatkan, seperti itu. Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi bahwasanya hidayah itu adalah murni ya, jadi wewenang Allah. Janganlah kita memaksakan sesuatu untuk selalu mengikuti apa yang kita inginkan. Ya. Ketika kita itu memaksakan orang lain untuk mengikuti kita, maka orang itu akan bisa jadi akan lebih memberontak kepada kita. Maka saya sampaikan hidayah itu murni, jadi hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita. Kita hanya sebagai penyambung lidah dari Nabi Muhammad atas wahyu yang diberikan dari Allah kepada Nabi Muhammad tersebut. Ya. Itu. Maka hidayah itu murni menjadi wewenang Allah, bukan hak kita. Nah, kemudian dalam berdakwah kita tidak cukup hanya berceramah. Kita tidak cukup hanya menyampaikan isi dari materi dakwah tersebut. Ya. Maka yang perlu kita lakukan agar mad'u itu bisa menerima kehadiran kita, ya, bisa menyerap sampai hati mereka apa yang sudah kita sampaikan. Kita juga perlu yang namanya mendoakan mad'u. Ya. Kita perlu juga mendoakan mad'u. Kita perlu juga mendoakan jamaah kita. Kita perlu juga mendoakan santri kita. Kita juga perlu mendoakan orang-orang yang memang berada di jalan yang benar. Kalau kita sudah turut mendoakan mad'u, turut mendoakan santri-santri kita, ya, maka insya Allah di sana nanti mereka itu akan mudah mendapatkan hidayah dari Allah. Ya. Jadi kalau kita hanya mengandalkan lisan kita, hanya mengandalkan usaha kita tanpa melibatkan Allah, jangan harap apa yang kita sampaikan itu bisa sampai pada hati mad'u, akan dirasa sulit. Maka libatkan Allah lah dengan cara mendoakan mereka agar hati mereka terbuka, sehingga apa yang kita sampaikan itu masuk dalam hati mereka, seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, dan alhamdulillah sudah kita laksanakan semua proses perkuliahan pada semester genap ini. Ya, kita berharap semoga apa yang sudah kita pelajari dengan segala kesulitan, ya, dengan segala tantangan yang kita hadapi di masa pandemi ini, itu tetap mendapatkan atau menjadikan ilmu tersebut menjadi barokah dan manfaat, ya. Dan apa yang kita usahakan, kita selama ini sudah berusaha untuk berkorban paketan, berkorban waktu, ya, dan lain-lainnya. Semoga pengorbanan kita itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan pesan saya kepada jenengan semuanya, ya, nasihat juga bagi diri saya sendiri, ya. Kunci dari ilmu manfaat itu paling tidak ada dua yang disampaikan dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Ketika jenengan mengharap ilmu yang manfaat, maka paling tidak syaratnya ada dua. Yang pertama yaitu memuliakan ilmu dan memuliakan ahli ilmu. Kita memuliakan ilmu penting, ya. Cara memuliakan ilmu bagaimana? Banyak caranya, ya. Dengan cara kita itu meletakkan kitab-kitab kita, buku-buku kita di tempat yang layak, tidak kita injak, apalagi kita duduki, tidak seperti itu. Ya, kita muliakan dengan cara juga mengirim Fatihah kepada pengarang, ya. Menjaga buku-buku kita dengan baik, itu bagian dari usaha untuk memuliakan ilmu. Yang kedua adalah memuliakan ahli ilmu, ya. Bagaimana caranya? Ya, kita tidak sampai menyakiti hati ahli ilmu. Siapa ahli ilmu itu? Adalah guru-guru kita. Siapapun yang menyampaikan kebaikan kepada kita, ya, itu bagian dari guru kita. Maka jangan sampai kita itu menyakiti hati beliau-beliau, terlebih guru yang selama ini sudah mengenalkan alif, ba, ta, sa ila akhirih kepada jenengan semuanya. Itu ya ilmu yang paling manfaat, yang mungkin kita bisa rasakan manfaatnya hingga sekarang. Sehingga jenengan itu bisa membaca kitab, sehingga jenengan itu bisa membaca Al-Quran, sehingga jenengan itu bisa memahami mustalahul hadis,
ulumul Quran, tafsir Al-Quran macam-macam. Itu berawal dari bagaimana guru jenengan awal dulu mengenalkan huruf hijaiyah kepada jenengan. Itu yang patut jenengan kirim Fatihah juga, jangan sampai dilupakan. Ya, karena dengan jasa beliau jenengan bisa memahami semua isi dari agama. Jenengan bisa kenal Allah, jenengan bisa kenal Nabi Muhammad, ya. Jenengan bisa kenal yang namanya malaikat dan lain-lainnya, terutama tentang agama ini. Nah, itu ya bagian dari kunci ilmu manfaat. Muliakanlah ilmu dan muliakanlah ahli ilmu, yaitu guru-guru jenengan semuanya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, sekali lagi semoga kita mendapatkan ilmu manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Baik, untuk tugas akhir ya menjelang dari UAS di semester ini ya. Ini tugas akhirnya saya sampaikan di sini. Untuk teknik UAS nanti saya sampaikan di grup ya. Ini menjadi catatan juga. Nah, untuk UAS insya Allah akan dilaksanakan pada masing-masing jadwal kuliah ya. Berarti insya Allah kita laksanakan hari Senin dan hari Jumat insya Allah. Nah, kemudian untuk tugasnya ini tugas akhirnya ringan kok ya, yaitu mengumpulkan makalah. Jadi makalah-makalah yang sudah jenengan sampaikan dalam presentasi, terutama yang mendapatkan tugas untuk merevisi ataupun menambahkan materi, menambahkan penjelasan karena kurang lengkap, itu nanti tolong segera dilengkapi, tolong segera direvisi dan dikumpulkan nantinya. Yang pertama ini tugas akhirnya mengumpulkan makalah, dan yang kedua adalah merangkum apa yang mungkin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apapun yang jenengan dapatkan dari majelis kali ini, itu jenengan rangkum dengan bahasa yang mudah jenengan sampaikan ya. Nanti itu juga dikumpulkan. Jadi saya ulangi, untuk tugas akhirnya itu mengumpulkan makalah, semua makalah yaitu ya dari kelompok 1 sampai kelompok 8, dan mengumpulkan rangkuman dari penjelasan yang sudah saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silahkan mau diketik ataupun tulis tangan, saya berikan kebebasan untuk itu. Nah, kapan bagaimana teknisnya pengumpulannya? Nanti rangkuman dan makalah yang sudah kalian buat itu dikumpulkan kepada koordinator masing-masing. Ya. Dikumpulkan dulu di koordinator masing-masing. Kemudian nanti koordinator mengirim ke saya melalui email yang sudah pernah saya kirim ya, ke email saya dalam format RAR ya, bisa biar nanti bisa menjadi satu ya, antara tugas dari kelas KPI berapa ya, baik itu berupa makalah ataupun rangkuman pada kesempatan kali ini ya. Paling akhir nanti dikumpulkan hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 itu ya. Jadi untuk pengumpulan rangkuman dan makalah ini paling akhir nanti tanggal 19 Juni 2021 hari Sabtu insya Allah. Nanti masih cukup banyak waktu yang bisa dimanfaatkan untuk merevisi ataupun menuliskan rangkuman dari apa saja yang sudah saya sampaikan pada kesempatan kali ini, baik itu terkait dengan penjelasan singkat tentang dakwah ya, sampai tentang organisasi tadi, ataupun dari pesan-pesan yang saya sampaikan untuk jenengan ya, ataupun tentang dakwah itu sendiri di akhir penjelasan tadi. Itu saya hanya ingin tahu kira-kira sejauh ini apa sih yang bisa jenengan dapatkan gitu ya. Apa hanya sekedar kuliah saja kemudian beres, selesai gitu, semester ini selesai, ya sudah tinggal melanjutkan dari semester selanjutnya tanpa ada yang membekas dari semester ini. Saya tidak ingin seperti itu, maka saya pengen tahu dari jenengan kira-kira apa sih yang jenengan bisa ambil dari penjelasan-penjelasan singkat yang sudah saya sampaikan tadi, dari awal hingga akhir, apapun itu, baik berupa nasihat-nasihat tadi atau pesan-pesan apa tadi itu, silahkan itu dicatat dalam catatan jenengan ya.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita akhiri, dan sebelum itu ya di akhir atau di penghujung pertemuan ini, saya selaku fasilitator lah bahasanya ya, yang menemani jenengan dalam setiap proses perkuliahan ini. Jika ada salah kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan, sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika itu memang dirasa baik ya monggo diikuti. Kalau ada akhlak ataupun tutur kata yang kurang baik dari diri saya, ya itu pun dari diri saya, dan jangan ikuti aja yang baik-baik. Jika memang ada dalam setiap kegiatan ataupun ucapan yang pernah saya lakukan, itu sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan saya tidak berhenti untuk berdoa untuk kesuksesan jenengan, kebahagiaan jenengan, kemanfaatan ilmu yang jenengan pelajari selama ini. Semoga jenengan sukses, jadi orang yang bermanfaat dunia akhirat, soleh-solehah semuanya ya, calon akademisi yang baik dan calon pelaku dakwah yang baik juga. Amin Allahumma amin. Kita akhiri dengan Fatihah ya. Semoga semuanya yang sudah kita panjatkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Baik, itu saja dari saya di akhir pertemuan ini. Oke, jika ada sesuatu yang perlu dikonsultasikan, silahkan nanti langsung di grup ataupun langsung WA pribadi ke saya. Baik, kurang lebihnya saya ulangi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Terima kasih sudah menemani saya selama 1 semester ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.